Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Hafiza Paramita Diani dengan NPM 24481111150 dari kelas 24 RAA Program Studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia tentang sistem integumen, mata, dan THT. Yang pertama ada integumen. Teman-teman tahu nggak sih integumen itu apa? Jadi, sistem integumen adalah sistem tubuh yang meliputi kulit, rambut, kuku, serta kelenjar-kelenjar seperti kelenjar keringat dan kelenjar minyak, yang semuanya bekerja bersama untuk melindungi dan menjaga kestabilan tubuh. Kulit sebagai organ terbesar pada tubuh memiliki 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Sistem integumen berfungsi melindungi organ dalam dari kerusakan fisik, infeksi mikroorganisme, paparan bahan kimia, dan radiasi sinar UV. Selain itu, integumen membantu mengatur suhu tubuh melalui proses berkeringat dan pelebaran atau penyempitan pembuluh darah. Sistem ini juga berperan pada ekskresi zat sisa, sintesis vitamin D saat terkena sinar matahari, serta menyimpan cadangan lemak dan air. Di dalam kulit terdapat reseptor sensorik yang memungkinkan kita merasakan rangsangan seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Rambut dan kuku berfungsi melindungi permukaan tubuh tertentu dan juga membantu dalam ekspresi diri. Secara keseluruhan, sistem integumen bukan hanya pelindung pasif, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga homeostatis, kesehatan tubuh, dan interaksi sosial melalui tampilan fisik dan ekspresi wajah. Lalu ada fungsi integumen. Sistem integumen memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh manusia loh. Di antaranya sebagai pelindung utama terhadap cedera fisik, infeksi mikroorganisme, serta paparan bahan kimia dan sinar ultraviolet. Selain itu, integumen berperan dalam mengatur suhu tubuh melalui keringat dan perubahan aliran darah di kulit, serta membantu proses ekskresi zat sisa seperti garam dan urea. Kulit juga mengandung reseptor saraf yang memungkinkan tubuh merasakan sentuhan, panas, dingin, dan nyeri. Fungsi lain yang tak kalah penting adalah sintesis vitamin D melalui paparan sinar matahari, penyimpanan cadangan lemak dan air, serta kontribusinya dalam penampilan dan komunikasi sosial. Selanjutnya ada bagian-bagian pada integumen. Sistem integumen terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu kulit, rambut, kuku, serta kelenjar seperti kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Kuku sendiri memiliki 3 lapisan utama, yaitu epidermis atau lapisan luar, dermis atau lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah, saraf, dan poliker rambut, dan hipodermis atau subkutis atau lapisan terdalam yang berisi jaringan lemak. Lalu ada rambut yang tumbuh dari folikel di dalam dermis dan berfungsi untuk melindungi serta membantu mengatur suhu tubuh. Selanjutnya ada kuku yang berfungsi untuk melindungi ujung jari dan membantu dalam aktivitas motorik halus. Lalu yang terakhir ada kelenjar keringat berperan dalam pengaturan suhu tubuh dan ekskresi, sedangkan kelenjar minyak menjaga kelembapan kulit dengan menghasilkan sebum. Selanjutnya ada mata. Mata adalah organ indera yang berfungsi untuk melihat dan menangkap rangsang cahaya dari lingkungan sekitar. Dengan mata, manusia dapat mengenali bentuk, warna, gerakan, dan jarak suatu objek, sehingga memudahkan dalam beraktivitas sehari-hari. Mata juga berperan penting dalam menyesuaikan penglihatan terhadap kondisi terang atau gelap dan membantu menjaga keseimbangan tubuh. Selain itu, mata memiliki peran emosional dan sosial karena dapat menunjukkan ekspresi seperti marah, sedih, atau bahagia. Oleh karena itu, mata dapat mendukung komunikasi nonverbal antar individu. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih apa fungsi mata selain sebagai alat indera penglihatan yang utama? Jadi, mata berfungsi untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi informasi visual yang dapat diproses oleh otak. Dengan fungsi ini, manusia dapat mengenali bentuk, warna, ukuran,
gerakan, dan posisi suatu objek di sekitarnya. Selain itu, mata juga membantu menyesuaikan penglihatan dalam berbagai kondisi cahaya, seperti terang atau gelap, serta berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh dan orientasi ruang. Fungsi mata tidak hanya penting untuk aktivitas fisik, tetapi juga komunikasi, karena dapat menunjukkan ekspresi emosi dan membantu memahami perasaan orang lain. Jadi, gimana nih? Teman-teman pada tahu kan fungsi mata selain alat indera penglihatan yang utama apa? Selanjutnya ada bagian-bagian pada mata. Mata terdiri dari berbagai bagian yang bekerja sama untuk memungkinkan penglihatan. Di antaranya adalah kornea, yaitu lapisan bening di bagian depan mata yang berfungsi memfokuskan cahaya. Pupil, yaitu lubang kecil di tengah iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk. Dan iris, yaitu bagian berwarna mata yang mengontrol ukuran pupil. Di belakangnya terdapat lensa yang menyesuaikan fokus cahaya ke retina, yaitu lapisan pekat cahaya di bagian belakang mata yang menangkap gambar. Retina mengandung sel-sel fotoreseptor yang mengubah cahaya menjadi impuls listrik yang kemudian dikirim ke otak melalui saraf optik untuk diterjemahkan menjadi penglihatan. Selain itu, bagian seperti sklera atau bagian putih mata, vitreous humor atau cairan bening di dalam bola mata, dan kelopak mata juga berperan penting dalam melindungi dan menjaga kesehatan mata. Selanjutnya ada THT, yaitu telinga, hidung, dan tenggorokan. Yang pertama ada telinga. Telinga adalah organ indera yang berfungsi untuk mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh. Telinga menangkap gelombang suara dari lingkungan, mengubahnya menjadi sinyal listrik, lalu mengirimkannya ke otak untuk dikenali sebagai suara. Selain itu, telinga juga berperan dalam mengatur posisi dan keseimbangan tubuh melalui bagian dalamnya yang disebut organ vestibular. Dengan fungsi tersebut, telinga membantu manusia berkomunikasi, mengenali arah suara, serta menjaga stabilitas saat berdiri, berjalan, atau bergerak. Nah, apa sih fungsi telinga itu? Jadi, fungsi utama telinga adalah sebagai alat pendengaran dan keseimbangan. Sebagai alat pendengaran, telinga menangkap gelombang suara dari lingkungan, lalu mengubahnya menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak untuk diterjemahkan menjadi suara. Selain itu, telinga juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh melalui bagian dalamnya yang disebut sistem vestibular, yang membantu mengatur posisi kepala dan tubuh saat bergerak atau berdiri. Dengan dua fungsi penting ini, telinga memungkinkan manusia untuk berkomunikasi, memahami lingkungan sekitar, serta Selanjutnya ada bagian-bagian pada telinga. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian utama yang memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar mencakup daun telinga atau auricula dan saluran pendengaran luar atau meatus auditorius externus, yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan dan menyalurkannya ke gendang telinga. Selanjutnya, telinga tengah merupakan ruang berisi udara yang terhubung dengan tenggorokan melalui saluran eustachius. Bagian ini berisi 3 tulang kecil yang disebut osikel, yaitu martil atau malleus, landasan atau incus, dan sanggurdi atau stapes. Osikes berfungsi memperkuat dan meneruskan getaran suara dari gendang telinga ke jendela oval di telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari oklea yang berbentuk seperti rumah siput dan berisi cairan serta sel-sel rambut halus yang menangkap getaran suara dan mengubahnya menjadi impuls listrik. Lalu diteruskan ke otak melalui saraf pendengaran atau nervus auditorius. Selain koklea, telinga dalam juga mengandung sistem vestibular atau kanalis semicircularis, utriculus, dan sacculus yang berfungsi dalam menjaga keseimbangan dan orientasi tubuh. Ketiga bagian telinga ini bekerja secara sinergis agar manusia dapat mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh dengan baik. Selanjutnya ada hidung. Hidung adalah organ indera penciuman yang juga berfungsi sebagai saluran utama pernapasan. Sebagai alat penciuman, hidung menangkap molekul-molekul zat kimia di udara dan mengirimkannya sinyal ke otak untuk dikenali sebagai bau. Fungsi ini
Membantu manusia mengenali aroma makanan, mendeteksi bahaya seperti asap atau gas beracun, serta mempengaruhi rasa saat makan. Selain itu, hidung berperan dalam proses pernapasan dengan menyaring debu dan kotoran melalui rambut-rambut halus di dalamnya, melembabkan dan menghangatkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Dengan demikian, hidung memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan pernapasan dan mendukung fungsi penciuman. Fungsi hidung adalah sebagai alat penciuman dan organ pernapasan. Sebagai alat penciuman, hidung mendeteksi aroma dengan menangkap partikel bau di udara, lalu mengirim sinyal ke otak untuk dikenali. Sebagai organ pernapasan, hidung berfungsi mengatur masuknya udara ke paru-paru, menyaring debu dan kotoran melalui rambut halus atau silia, serta melembabkan dan menghangatkan udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Selain itu, hidung juga membantu dalam resonansi suara saat bicara. Hidung terdiri dari bagian luar dan bagian dalam yang memiliki struktur khusus untuk mendukung fungsi penciuman dan pernapasan. Bagian luar hidung mencakup lubang hidung atau nares dan jembatan hidung yang tersusun dari tulang dan tulang rawan. Di bagian dalam terdapat rongga hidung yang dilapisi oleh selaput lendir dan rambut halus atau silia yang berfungsi menyaring debu, melembabkan dan menghangatkan udara. Rongga hidung dipisahkan oleh septum nasi, yaitu dinding tipis yang membagi rongga hidung menjadi dua bagian kanan dan kiri. Di bagian atas rongga hidung terdapat reseptor olfaktori, yaitu sel-sel saraf penciuman yang mendeteksi partikel bau dan mengirimkan sinyal ke otak. Terdapat juga konka atau turbinat, yaitu lipatan-lipatan tulang di dalam rongga hidung yang membantu mengatur aliran udara dan meningkatkan kontak udara dengan selaput lendir. Udara dari rongga hidung kemudian mengalir ke belakang hidung atau nasofaring, menuju tenggorokan atau faring, dan paru-paru. Selain itu, hidung juga berhubungan dengan sinus, yaitu rongga-rongga udara di dalam tulang wajah yang membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup serta memperkuat suara. Lalu ada tenggorokan. Tenggorokan atau dalam istilah medis disebut faring adalah saluran yang menghubungkan rongga hidung dan mulut ke kerongkongan atau esofagus dan saluran pernapasan atau laring dan trakea. Tenggorokan berperan penting dalam dua sistem tubuh, yaitu sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Saat bernafas, udara masuk melalui hidung atau mulut, melewati tenggorokan, lalu menuju laring dan paru-paru. Saat menelan, makanan dan minuman dari mulut juga melewati tenggorokan sebelum masuk ke kerongkongan dan lambung. Di dalam tenggorokan terdapat epiglotis, yaitu katup kecil yang berfungsi menutup saluran pernapasan saat menelan, agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Tenggorokan juga mengandung pita suara yang memungkinkan manusia berbicara. Karena letaknya yang strategis dan fungsinya yang penting, tenggorokan menjadi salah satu bagian vital dalam sistem pernapasan, pencernaan, dan komunikasi suara. Tenggorokan atau faring memiliki fungsi penting dalam sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem vokal. Dalam sistem pernapasan, tenggorokan berfungsi sebagai jalur masuk dan keluar udara dari hidung atau mulut menuju laring dan paru-paru. Dalam sistem pencernaan, tenggorokan menjadi saluran yang mengarahkan makanan dan minuman dari mulut ke kerongkongan atau esofagus. Tenggorokan juga dilengkapi dengan epiglotis, yaitu katup kecil yang secara otomatis menutup saluran pernapasan saat menelan sehingga mencegah makanan atau cairan masuk ke dalam paru-paru. Selain itu, tenggorokan memiliki peran dalam sistem vokal karena di dalamnya terdapat pita suara yang memungkinkan manusia berbicara, tertawa, menangis, dan menghasilkan berbagai suara. Tenggorokan juga menjadi bagian dari sistem pertahanan tubuh karena terdapat tonsil atau amandel yang membantu melawan infeksi dengan menangkap kuman atau virus yang masuk melalui udara atau makanan. Dengan berbagai fungsi ini, tenggorokan merupakan organ vital yang berperan dalam kelangsungan hidup dan aktivitas manusia sehari-hari. Tenggorokan atau faring terdiri dari beberapa bagian utama yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian pertama adalah nasofaring yang terletak di belakang rongga hidung dan berperan sebagai jalur udara saat bernafas. Di bawahnya terdapat orofaring yang berada di belakang rongga mulut dan menjadi jalur bersama untuk udara serta makanan atau minuman. Bagian terakhir adalah laringofaring atau hipofaring yang terhubung langsung kedua saluran berbeda. Yang pertama ke laring menuju trakea dan paru-paru untuk pernapasan dan esofagus atau kerongkongan untuk pencernaan.
Di dalam tenggorokan juga terdapat epiglotis, yaitu katup pelindung yang menutup laring saat menelan agar makanan tidak masuk ke saluran napas. Selain itu, terdapat pita suara di dalam laring yang berfungsi untuk menghasilkan suara, serta tonsil atau amandel yang membantu sistem kekebalan tubuh melawan infeksi dari udara atau makanan yang masuk. Bagian-bagian ini bekerja secara terkoordinasi untuk mendukung fungsi pita, tenggorokan dalam pernapasan, pencernaan, dan vokalisasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.